Kerap mengganggu ketertiban, kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan petugas gabungan mengamankan puluhan WNA asal Nigeria di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Sebagian besar WNA melebihi izin tinggal dan tidak memiliki dokumen keimigrasian. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan WNA ilegal di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Para WNA ini berusaha kabur dan melawan saat diamankan. Petugas sempat kesulitan saat berusaha menggeledah unit apartemen karena penghuni tidak mau membuka pintu. Setelah dibuka paksa, ditemukan WNA yang berusaha sembunyi dari razia. Dalam operasi ini, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta bersama petugas gabungan menangkap total 29 warga negara asal Nigeria yang kerap mengganggu ketertiban dan meresahkan warga. Dari pemeriksaan sementara, ditemukan WNA yang telah habis izin tinggalnya serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. Yang diamankan sudah ada 29, tapi kita belum sampai proses secara detail apakah nanti akan masih tetap dengan 29 orang yang kita amankan. Umumnya dari warga negara mana, Pak? Ini dari warga negara Nigeria, mayoritas Nigeria. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya paspor serta visa. Para WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahannya masing-masing hingga sanksi maksimal deportasi dan penangkalan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 kendaraan roda 2 hasil curian kedua pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudhistira alias Ude di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda 2. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Di daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat satu tersangka inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan ternyata ada satu lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Heboh, seorang siswi di Sampang, Jawa Timur melahirkan di ruang kelas saat sedang ujian kenaikan kelas. Kondisi korban diketahui sedang tidak stabil hingga dilarikan ke puskesmas tempat. Sekolah Menengah Atas Negeri Sampang, Jawa Timur digegerkan dengan seorang siswinya yang melahirkan di ruang kelas saat ujian akhir semester berlangsung. Siswi tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Kemuning untuk tindakan medis lebih lanjut. Peristiwa ini diketahui saat siswi kelas 10 mengikuti ujian, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan tak berdaya. Para guru yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi pihak puskesmas untuk mengirim ambulans dan membawa korban. Korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Sampang. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, tidak ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apa ini? Oh sekarang, ya. Alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang, dan untuk siswi atau ibunya itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya tidak. Akibat dari peristiwa ini, ruang kelas korban sempat heboh. Namun ujian akhir semester tetap dilanjutkan. Sementara kasus kini ditangani petugas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang kerap datang ke Sarinah, Jakarta Pusat menyambut senja sambil menikmati musik, kini juga dapat melihat-lihat pameran kendaraan bermotor terbaru. Salah satunya motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid yang stylish dan juga ekonomis bagi anak muda.
Gelaran musik akustik Sarina di Anjungan Sarina, Jakarta kembali dimeriahkan dengan pameran motor Matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor Matic terbaru dari Yamaha ini. Motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid ini memberikan kesan stylish dan ekonomis bagi anak muda yang gemar bersepeda motor. Lokasi yang berada di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat favorit anak-anak muda menyambut senja, sambil menikmati penampilan sejumlah penyanyi dan musisi ternama tanah air setiap Jumat sore. Model tampilan sehari-hari kita juga harus bersifat fashionable, dan menurut saya dengan motor Yamaha dan Fazio ini dapat mewujudkan sifat fashionable itu dengan modelnya, fiturnya, dan juga warnanya. Dan juga motor ini cocok banget untuk generasi Gen Z, stylish banget. Saya harap acara Musik Zone ini akan diadakan lebih sering dan juga lebih menarik seiring berjalannya waktu. Dan untuk kesekian kalinya, Yamaha turut serta dan mendukung acara Musik Zone by Okezone Radio dan Celebrities Acoustic by Celebrities Radio. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama dengan jasa pengiriman berbasis digital menggelar ajang e-Kuliner Awards 2023. E-Kuliner Awards 2023 adalah ajang penghargaan bergengsi untuk UMKM kuliner online di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman berbasis digital Paxel kembali menggelar apresiasi kepada UMKM kuliner online melalui ajang penghargaan e-Kuliner Awards 2023 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta, Kamis siang. E-Kuliner Awards 2023 diikuti lebih dari 300.000 UMKM kuliner online dari Jawa, Bali, Makassar, dan Sumatera. Berdasarkan jumlah pengiriman terbanyak menggunakan Paxel sepanjang periode Januari hingga Oktober 2023, terpilihlah 10 pemenang yang menerima penghargaan ini. 10 kuliner terbaik Nusantara kita selebrasi dan apresiasi. Saya terima kasih kepada Pak Zaldi dan juga Pak Brian. Kami dari Kemenparekraf akan terus mendukung dengan harapan tahun depan bisa ditingkatkan dan juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital, Paxel ini akan terus meningkatkan valuasinya. Harapan kita kan ya tahun depan kita bisa tambah lagi kota. Udah kemarin kan tadi baru dikasih tahu Pak Zaldi kira-kira 150 kota. Jadi kita ingin menambah kota lebih lagi supaya ya setiap UMKM di Papua dan juga Sulawesi dan Kalimantan juga ikut bisa berpartisipasi. Dan untuk kita sih supaya para customer kita dan juga UMKM kita tambah semangat, tambah berjuang. Mengusung tema Tumbuh Bersama UMKM, e-Kuliner Awards 2023 berkomitmen mendukung Indonesia Spice Up the World yang merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan pemasaran kuliner Indonesia ke pasar internasional. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakti Kominfo bersama salah satu perusahaan telekomunikasi mengadakan pelatihan First Level Handling dalam pemanfaatan akses internet di Puskesmas dan SMP di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan penggunaan dan penanganan kendala internet secara mandiri di daerah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T. Kesenjangan digital masih ditemukan di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Kementerian Kominfo melalui Bakti bersama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi, PT Infocom Elektrindo, mengadakan pelatihan First Level Handling di Puskesmas Sumanda, Tanggamus, Lampung. Para peserta dibekali dengan materi tentang dasar-dasar internet, cara menggunakan internet, dan troubleshooting jaringan internet. PT Infocom Elektrindo juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa laptop untuk mendukung operasional Puskesmas.
di dalam rangka menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan terhadap first level handling kepada para PIC yang berada di 2 kabupaten yaitu Krui dan Tanggamus. Kami mempunyai sekitar kurang lebih 18 site di Kabupaten Krui dan juga 14 site di Kabupaten Tanggamus. Semoga dalam sosialisasi atau pelatihan terhadap para PIC dalam first level handling ini dapat membantu kelancaran akses internet di dalam mensupport program kerja dari Bakti Kominfo. PT Infokom, kami sangat bersyukur sekali berkat adanya akses daripada internet ini, kami bisa mengakses data ke pusat, lalu untuk mengakses pelayanan BPJS sehingga bisa berguna bagi masyarakat. Selain di Tanggamus, PT Infokom Elektrindo juga menggelar kegiatan serupa di SMPN 15 Krui, pesisir barat Lampung. PT Infokom Elektrindo akan terus mendukung program Bakti Kominfo terkait pembangunan dan sosialisasi pemanfaatan akses internet di daerah 3T, khususnya sekolah, puskesmas, hingga kantor desa. Dari pesisir barat dan Tanggamus Lampung, Enrico Ngantung, Indra Siregar, iNews melaporkan.